け、人を傷つける者、物を壊す者、強いやつは俺を見つけるように。人の霊が抱き、暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Manga Boku no Hero Breaker episode yang ke-57-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode terbaru ini, maka kita pun bisa menyaksikan sama-sama mengenai sebuah jalannya pertarungan lengkap dari ketua geng Gravel, yaitu Suzuri, ketika dirinya sedang bertarung melawan ketua dari kelompok geng Kill, yaitu Shingo Natori. Mulai dari awal sampai dengan pertarungan dari mereka berdua selesai. Karena pada dasarnya, pertarungan dari mereka sangatlah menarik sekali dan tentunya sangat sayang sekali untuk bisa dilewatkan. Mengingat Suzuri adalah salah satu orang jenius yang memiliki kekuatan bela diri sangat hebat. Serta dia pun juga bisa meniru teknik bela diri dari para lawannya hanya dengan satu kali lihat saja. Oh iya, Suzuri bukanlah anak STM dari sekolah Furin ataupun dari sekolah Sisi Toren. Mengingat dirinya sama seperti kelompok dari Roppo Ichiza, yaitu Suzuri adalah orang dewasa yang kebetulan sekarang sudah bekerja sebagai seorang koki di dalam sebuah restoran. Jadi sudah jelas ya bahwa pertarungan di dalam manga ini bukan hanya sekedar pertarungan antara para anak sekolahan saja, tapi para orang dewasa seperti Suzuri dan juga Kanji Nakamura bersama dengan semua teman-temannya sekarang ikut terlibat juga. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat setelah Suzuri sudah berhasil menghindari combo serangan dari Shingo Natori barusan, maka di saat yang bersamaan itu, dia pun langsung berkata seperti ini kepada para anggota dari sekolah Furin. Woi, bocah-bocah Furin kelas 1, cepat pergi dari tempat ini dan bantu teman-teman dari kalian yang saat ini sedang kesulitan. Sebagai gantinya, biar aku sendiri saja yang akan bertarung melawan orang ini dan juga mengalahkan dirinya. Karena sejatinya, kekuatan dari orang itu sangatlah berbahaya sekali jika dirinya malah mentargetkan kalian. Atau sederhananya, Suzuri meminta para anggota dari murid kelas 1 untuk bisa segera pergi supaya mereka tidak bisa menjadi beban. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka Shingo pun tentu saja tidak mau berhenti. Sehingga tanpa pikir panjang, dia pun segera melancarkan teknik pukulan yang keduanya itu tepat menuju ke arah kepala dari Suzuri dari arah sampingnya. Beruntungnya, Suzurin pun lagi-lagi berhasil menghindari serangan yang keduanya ini dengan cara menurunkan kepalanya menuju ke arah bawah. Tapi sepertinya combo serangan dari Shingo Natori itu ternyata belum berakhir sampai di sana. Mengingat pada halaman yang terakhir ini, Shingo pun segera mencoba untuk bisa melancarkan teknik pukulan yang ketiganya tepat dari arah atas ketika pada saat itu Suzuri sedang lengah. Sampai pukulan yang ketiga dari Shingo Natori akhirnya berhasil mengenai tubuh dari Suzuri, serta dia pun sekarang tidak bisa kabur lagi. Namun sepertinya kekuatan daya tahan tubuh dari Suzuri sangatlah kuat sekali, tidak seperti kebanyakan orang. Karena walaupun bagian pundak dari Suzuri sudah terkena hantaman tongkat besi dari Shingo Natori, tapi faktanya Suzuri pun sekarang masih bisa bertahan. Lalu tanpa menunggu lama, Suzuri pun akhirnya langsung menarik mundur tubuhnya itu menuju ke arah belakang dengan menggunakan gerakan saltonya lagi. Melihat semua itu di depan matanya, Shingo pun akhirnya langsung menjadi tersenyum, serta dia pun langsung memutar tongkatnya lagi sambil berkata seperti ini kepada Suzuri. Woi, jika dirimu terus bertahan dan juga jika dirimu hanya menghindar saja, maka sudah jelas dirimu tidak akan pernah bisa bertahan lebih lama lagi dari sekarang. Setelah mengucapkan kalimat itu, Shingo pun kini seketika langsung bergerak untuk bisa mendekati tubuh dari Suzuri lagi, sambil mengayunkan tongkat besinya tersebut menuju ke arah kepala dari Suzuri. Sedangkan di sisi lain, Suzuri yang sekarang masih nampak sangat tenang, akhirnya dia pun mulai melakukan pemanasan dengan cara melompat-lompat di tempat sambil terus berpikir mengenai teknik apa lagi yang selanjutnya akan dia gunakan. Nah, karena kebetulan Suzuri sedang bertarung tepat di dekat dari Tsubakino, maka dia pun seketika langsung menjadi teringat dengan kekuatan dari Tsubakino dan juga dengan teknik bela diri dari Tsubakino. Hingga tanpa menunggu lama, Suzurin pun akhirnya seketika langsung memutuskan bahwa untuk saat ini dia akan mencoba meniru teknik bela diri dari Tsubakino untuk bisa mengalahkan Shingo Natori. Di mana di dalam praktiknya, atau tepatnya ketika Shingo Natori saat ini sudah mulai mendekat, maka dengan satu gerakan seperti ini, Suzurin pun langsung mencoba untuk bisa menghantam tubuh dari Shingo Natori dengan menggunakan dari combo serangannya yang dikeluarkan di dalam 2 tahap sekaligus.
Tahap pertamanya, Suzuri menggunakan tendangan dari kaki kirinya untuk dapat menghantam tubuh dari Shingo Natori. Tapi sepertinya, gerakan pertama dari Suzuri itu berhasil ditahan dengan sempurna oleh Shingo Natori dengan menggunakan tangan kirinya. Lalu tahap yang keduanya, atau setelah serangan pertama dari Suzuri itu sudah berhasil ditangkap, maka dia pun seketika langsung memutar badannya menuju ke arah yang berlawanan. Kemudian sambil melompat, Suzurin pun segera melancarkan teknik tendangan berputarnya itu tepat menuju ke arah perut dari Shingo Natori. Sampai tubuh dari Shingo akhirnya kini seketika langsung menjadi terpental, serta Shingo pun kini menjadi kesakitan. Di momen inilah, Suzurin pun sambil tersenyum mulai berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Maafkan aku Tsubakino, karena untuk saat ini aku akan meminjam teknik bela dirimu lebih dulu. Nah, menariknya, tepat di tengah pertarungan mereka itu, maka kita pun juga sempat diperlihatkan mengenai sebuah interaksi singkat yang sekarang sedang dilakukan oleh para anggota dari kelompok Roppo Ichiza, khususnya dari Kanji Nakamura dan juga si botak ini. Singkat cerita, si Gundul yang kebetulan sedang menghajar para anggota dari geng Shadow bersama dengan Kanji Nakamura, akhirnya dia pun langsung bertanya kepada Kanji mengenai bagaimana keadaan dari Suzuri. Mengingat dirinya sangat khawatir kepada Suzuri, karena Suzuri justru malah pergi meninggalkan mereka sendirian untuk dapat segera menyusul Tsubakino. Mendengar pertanyaan itu dari si Gundul, Kanji pun seketika langsung menjelaskannya dengan cara berkata seperti ini kepada dirinya. Haha, tenang saja, kita tidak perlu khawatir kepada Suzuri. Karena setelah aku bekerja bersama dengan Suzuri selama beberapa minggu kebelakang ini, maka aku pun bisa menyadari sesuatu. Bahwa Suzuri adalah tipe orang yang selalu berhasil mencapai semua tujuannya ketika dirinya sudah membulatkan tekadnya. Bahkan di dalam pekerjaan ataupun di dalam bidang yang lainnya, Suzuri mampu melakukan apapun tanpa perlu diajari sama sekali. Atau Suzuri bisa melakukan apapun walaupun hanya dengan melihat saja sebanyak 1 kali. Orang-orang seperti itulah yang disebut sebagai jenius sejati. Jadi aku yakin dia pasti bisa bertahan walaupun hanya dengan seorang diri. Nah, setelah menyaksikan sebuah potongan interaksi singkat yang baru saja dilakukan oleh Kanji Nakamura dan juga si botak itu, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam medan tempur lagi. Di mana pada halaman ini, ronde kedua dari pertempuran Suzuri melawan Shingo Natori akhirnya sekarang kembali dilanjutkan. Sederhananya, Shingo yang sekarang sudah menjadi semakin bersemangat, akhirnya langsung memutuskan untuk bisa bergerak lebih dulu, dengan niat untuk dapat mengajar kepala dari Suzuri dengan menggunakan pukulan tongkat besinya. Tapi untuk yang kedua kalinya, Suzurin pun lagi-lagi berhasil menghindar dengan cara menurunkan kepalanya itu menuju ke arah bawah. Lalu di saat yang bersamaan, dia pun segera melancarkan satu buah teknik serangan baliknya dengan cara menendang kepala dari Shingo Natori menggunakan kekuatan dari kaki kanannya. Namun hal yang sama pun sekarang dilakukan juga oleh Shingo. Mengingat pada panel ini, Shingo pun mampu menghindari serangan dari Suzuri itu dengan menggunakan cara yang sama, yaitu dengan cara menurunkan badannya itu menuju ke arah bawah. Bedanya, ketika Shingo saat itu sudah mulai menghindar, maka dia pun langsung melemparkan tongkat besinya itu atau memindahkan tongkat besinya itu dari tangan kanan menuju kepada tangan kirinya. Kemudian, setelah pertahanan dari Suzuri sekarang sudah terbuka dengan sangat lebar, maka Shingo pun segera menghantam bagian perut dari Suzuri dengan menggunakan pukulan dari tongkat besinya itu. Sehingga tubuh dari Suzuri kini seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Nah, menyaksikan hal itu, Shingo pun kini langsung bertanya lagi kepada Suzuri. Hah? Aku jadi penasaran. Kenapa dirimu tidak bertarung dengan menggunakan kedua tanganmu? Di momen inilah, Suzurin pun akhirnya seketika langsung menjawabnya. Aku tidak bertarung dengan menggunakan tanganku karena aku tidak ingin tanganku menjadi terluka. Mengingat kedua tanganku digunakan hanya untuk bisa memasak. Atau jika tanganku terluka, maka aku akan menjadi kesulitan untuk bisa memasak. Itulah alasanku kenapa bertarung melawanmu hanya dengan menggunakan kaki saja. Mendengar penjelasan dari Suzuri itu, Shingo pun seketika baru sadar bahwa Suzuri ternyata adalah seorang koki jika dilihat dari seragamnya. Oleh karena itu, Shingo yang sekarang nampak sangat penasaran, akhirnya kini mulai bertanya kepada Suzuri. Suzuri, apakah pekerjaanmu itu menyenangkan? Dan juga, apakah dirimu bisa bebas dengan melakukan pekerjaan seperti itu? Nah, setelah Shingo bertanya kepada Suzuri, maka Suzurin pun sekarang kembali menjelaskannya. Ya, benar. Pekerjaanku ini sangatlah menyenangkan sekali dan juga aku sangat suka dengan pekerjaanku. Dengar, sebelum aku bekerja sebagai seorang koki, dulunya aku sama seperti dirimu. Di mana aku adalah berandalan brutal,
yang setiap hari selalu mencuri dari orang dan juga menyakiti orang lain dengan menggunakan kekuatanku. Tapi setelah bertemu dengan Tsubakino dan juga setelah bertemu dengan Kanji Nakamura, maka aku pun akhirnya bisa sadar bahwa di luar dunia baku hantam, ternyata masih banyak pekerjaan lain yang bisa kulakukan untuk bisa mencari uang. Menyaksikan dan juga mendengar cerita itu dari Suzuri, Shingo pun kini malah menjadi semakin bersemangat. Hingga tanpa pikir panjang, Shingo pun kini langsung memotong ucapan dari Suzuri dengan cara melancarkan satu buah dari pukulan tongkat besinya itu tepat menuju ke arah tubuh dari Suzuri. Atau lebih tepatnya, menuju ke arah tangan dari Suzuri dengan niat untuk bisa menghancurkannya, namun dengan gerakan yang sedikit berbeda. Yaitu, Shingo menggunakan trik shot dengan cara memutar tongkat besinya itu lebih dulu untuk bisa menipu pergerakan dari Suzuri. Beruntungnya, Suzuri pun sekarang masih mampu menghindar dengan cara mengangkat tangannya lebih dulu menuju ke arah atas supaya tangannya tidak bisa diserang oleh Shingo Natori. Sebagai gantinya, sekarang justru malah bagian perut dari Suzuri lah yang berhasil dihantam dengan sangat kencang oleh pukulan dari Shingo barusan. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama ini, Shingo pun kini kembali mencoba untuk dapat menghantam kepala dari Suzuri lagi sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Haha, baiklah, sekarang mari kita akhiri ini. Jadi sepertinya akulah yang sekarang akan keluar sebagai pemenangnya. Menariknya, tepat ketika Shingo saat itu sudah mulai mendekat, maka tiba-tiba saja Suzuri pun langsung melancarkan satu buah teknik serangan balasannya itu dengan menggunakan tinju tangan kanannya menuju ke arah kepala dari Shingo Natori. Sehingga serangan dari Shingo barusan akhirnya kini berhasil digagalkan. Serta justru malah Shingo Natori lah yang sekarang berhasil dibuat menjadi kesakitan. Menyaksikan hal itu, Shingo pun kini seketika langsung menjadi sangat emosi. Karena pada dasarnya, Suzuri telah menipu dirinya. Mengingat pada awalnya, Suzuri pun sempat berkata bahwa dia tidak akan bertarung dengan menggunakan tangannya tersebut. Namun faktanya, setelah Suzuri sudah berhasil menemukan sebuah celah, maka dia pun tak ragu justru malah mengajar wajah dari Shingo Natori menggunakan kepala dari tangan kanannya. Nah, mulai dari sanalah jalannya pertarungan di antara mereka berdua tentu saja sekarang menjadi semakin menarik. Mengingat di dalam praktiknya, Shingo yang sudah sangat emosi, akhirnya kini langsung mencoba untuk bisa mengejar kepala dari Suzuri dengan menggunakan tongkat besinya itu. Lalu dengan cepat, Suzuri dan juga Shingo Natori akhirnya langsung melakukan duel dengan menggunakan kekuatannya masing-masing dari jarak yang sangat dekat. Di satu sisi, pukulan dari Suzuri mampu membuat wajah dari Shingo kini menjadi kembali terluka. Sedangkan di sisi lain, pukulan tongkat dari Shingo juga mampu membuat Suzuri sama terlukanya. Sampai pada halaman itu, kita pun bisa menyaksikan sama-sama bahwa jalannya pertarungan di antara mereka berdua kini terlihat menjadi seimbang. Namun disinilah letak tipuan yang kedua dari Suzuri. Mengingat setelah Shingo Natori sudah berhasil dipancing untuk dapat bertarung dalam jarak yang sangat dekat dan juga sudah setuju untuk bisa bertarung adu pukulan tanpa menggunakan kakinya, maka tanpa pikir panjang, Suzuri pun kembali memutar badannya lagi dengan gerakan yang seperti itu. Lalu, ketika Shingo saat ini sudah mulai lengah, maka dia pun segera melancarkan satu buah teknik tendangan berputar lagi, tepat menuju ke arah wajah dari Shingo dengan menggunakan kaki kirinya. Hingga pada akhirnya, Shingo pun kini berhasil dikalahkan dan juga dia pun berhasil dibuat pingsan hanya dengan satu serangan. Dengan begini, maka sekarang sudah jelas bahwa Suzuri lah yang keluar sebagai pemenangnya di dalam duel 1 lawan 1 mereka. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.